kapan terbentuknya Kota Muara Bungo? Kabupaten Bungo semula merupakan bagian dari Kabupaten Merangin, salah satu kabupaten dari Kepresidenan Jambi yang tergabung dalam Provinsi Sumatera Tengah, dibentuk tahun 1948. Ibu kota Merangin di Bangko. Bupati pertama yaitu H.M. Kamil, tahun 1956, ibu kota Merangin yang semula di Bangko dipindahkan ke Muara Bungo. Merangin tahun 1965 dimekarkan menjadi Kabupaten Soralangun Bangko, beribu kota di Bangko, dan Kabupaten Muara Bungo Tebo, beribu kota di Muara Bungo. Tanggal 19 Oktober 1965, nama Kabupaten Muara Bungo Tebo yang dianggap terlalu panjang diubah menjadi Bungo Tebo dengan julukan Bumi Sepucuk Bulat Seurat Tunggang. Tahun 1999, Bungo Tebo dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Bungo dan Tebo. Seiring semangat otonomi daerah, istilah dusun dipakai kembali menggantikan istilah desa. Pemimpin dusun disebut Griyo. Setelah kita mengetahui tentang sejarah dari Kota Muara Bungo, saya akan menunjukkan lagi tentang sisa-sisa peradaban masa lalu dari Kota Muara Bungo. Ayo kita ke sana. Yang pertama ialah Sungai Batang Tebo. Muara Bungo semakin maju di masa kolonial. Banyak pedagang dari berbagai daerah dan luar negeri termasuk Tiongkok datang untuk mengadu nasib menjadi pedagang. Sungai Batang Tebo dan Batang Tebo menjadi jalur perdagangan dan transportasi yang penting. Masih banyak ruko bergaya Tionghoa di bangunan di Tanjung Gedang dan Pasar Bawah. Saat itu, perhubungan sungai menjadi sarana transportasi utama baik ke Jambi ataupun ke pedalaman Bungo. Jalan darat ke Jambi masih berupa jalan tanah. Yang kedua ialah tanggal 22 Agustus 1945 dikibarkan bendera merah putih untuk pertama kalinya dikibarkan di halaman markas Badan Penjaga Keamanan atau BPK. Markas BPK ini lantas dijadikan Gedung Juang 45 Bungo Tebo dan tahun 2018 dijadikan Museum Juang. Sedangkan halaman BPK awalnya dinamai Lapangan Semangat Gotong Royong atau Semagor dan diubah menjadi Taman Pusparagam. Yang ketiga ialah Masjid Al-Munawwarah. Masjid ini merupakan masjid pertama di Muara Bungo yang dibangun tahun 1941, sekaligus masjid terindah di Muara Bungo saat itu. Masjid ini awalnya hanyalah sebuah surau yang dibangun tahun 1900-an. Keindahan masjid ini karena materialnya menggunakan bahan terbaik yaitu batu kali dan kayu kulim. Keramik yang dipasang di masjid dibeli dan dibawa oleh saudagar karet langsung dari Singapura. Yang keempat ialah ruko X Hoa Chiao Chung Hui, sebuah ruko kayu di Jalan Kecubung yang memiliki angka tahun 1937. Dulunya kantor paguyuban etnis Tionghoa yang dibentuk tahun 1925. Berfungsi sebagai kantor dan tempat perkumpulan sosial warga Tionghoa di Muara Bungo. Sekarang, bangunan ini dipakai sebagai rumah makan dan toko panjang. Jejak orang Tionghoa lainnya adalah sebuah kedai kopi tua di Jalan Dahlia tak jauh dari Lapangan Semagor. Toko panjang namanya. Didirikan oleh Loi Sie Pao pada tahun 1940-an dan masih ramai didatangi hingga kini, khususnya generasi tua. Dan yang terakhir ialah Monumen Kapal Bungo Jambi, berada di tepi Jalan Lintas Sumatera sebagai bagian dari komplek Taman Kota Lintas. Monumen ini dibangun untuk mengenang sejarah bahwa sebelum ada Jalan Lintas Sumatera, sebelum tahun 80-an, sarana transportasi dari Muara Bungo ke Jambi, satu-satunya sarana transportasi adalah kapal kayu. Itulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.